Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur milik Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kepada kita berupa rahmat, taufik dan hidayahnya. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Para pemirsa yang dirahmati Allah, selamat datang di channel YouTube Mahat Ali dalam program dakwah pendidikan Islam yang dipersembahkan oleh Dema Mahat Ali Raha. Bersama saya Ahmad Taujani dan rekan saya Muhammad Rizky Hidayat. Senang sekali rasanya kami bisa kembali menyapa Anda semua dalam ruang diskusi yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Podcast ini kami hadirkan sebagai ruang dakwah dan edukasi, tempat untuk berbagi ilmu, hikmah, dan inspirasi yang bersumber dari tradisi keilmuan pesantren. Melalui media ini, kami berharap dapat menghadirkan pembahasan yang menyejukkan hati, memperluas wawasan keislaman, serta mendekatkan diri kita kepada khazanah keilmuan para alim ulama. Pada podcast kali ini kita akan membahas tema yang esensial bagi kita semua, yaitu persiapan rohani menuju bulan suci Ramadan. Telah hadir bersama kita narasumber yang insya Allah akan memberikan pencerahan kepada kita, yaitu guru kita Al-Ustadz Ahmad Sayuti, salah satu dosen dari Mahat Ali Raha. Assalamualaikum Mu'alim. Waalaikumsalam. Rizky, Apa kabarnya hari ini Mu'alim? alhamdulillah baik. Cerah juga. Alhamdulillah. Nah Ustadz, sebelum kita memasuki ke pembahasan inti, bolehkah kami mengenal sedikit tentang latar belakang pendidikan dan aktivitas Ustadz saat ini? Oke. Pendidikan ulun waktu di pondok di pesantren Raudatul Amin, Blok Baru. Kemudian setelah lulus Raudatul Amin, menyambung di Raha, di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran untuk S1-nya. Kemudian S2-nya di Pancastia Banjarbaru. Untuk kesibukan sekarang menjadi dosen di Mahat Ali Raha. Pengalaman apa ada Mulim yang berkesan dari pian pendidikan dulu? Kalau untuk pendidikan atau sekolah, itu pengalaman yang paling berkesan ialah ketika hendak masuk ke pesantren. Niatan hati hendak masuk ke pesantren, kemudian hendak kita bawa lawan kawan, kita irit lawan kawan, hendak berjanjian hendak mendaftar lawan kawan, sekalinya tinggal lawan kawan. Terus langsung berjalan mendaftar. Iya. Habis mendaftar, itu kalau kada salah kita di pesantren itu santri yang ke-42 rasanya di bungkus tampuknya. Santrinya belum banyak, masih kurang lebih 20 orang. Nah, yang paling berkesan lagi, waktu itu kan bersepeda tinjak, sepeda butut aja. Sekanya kawan banyak yang jahil, dipatak pulang sepeda bututnya, bingungnya mencari di mana kan udahnya. Nah, itu sesuatu yang diingat lah, bagian di sekolah di pondok. Iya, Pak Mulim, yang menyebabkan Bian sampai ke detik sekarang ini menjadi seorang dosen. Padahal kan dulunya banyak cobaan yang Bian, yang Mulim atau Ustadz ini kan yang dialami. Oke, yang paling penting itu ialah kita niat yang kuat. Niat kuat yang Sebagaimana kata pepatah Arab, "Idza shadaqal azmu wadahas sabya." Amun kita ada diisi niatan yang kuat, jalan tuh tabuk surangan aja. Jadi pada waktu itu keadaan ekonomi Ustadz kan sangat di bawah standar lah. Pada waktu Ustadz sekolah itu sebenarnya awalnya Ustadz hendak ke pesantren Pamangke. Tapi karena kemampuan finansial kadada, lalu ada di Teluk Baru itu katanya pesantrennya cabang Pamangke. Gratis, kada ada biaya apa-apa, karena pulang rumah kan, nggak berjalannya bayar mendaftar, jalan nang belakang rumah, tembus ke pesantren, kira-kira 3 menit dia berjalan kan, sampai ke sana. Nah, jadi setelah kita belajar, kemudian pada waktu itu kita mengompati ada lomba musabaqah qiraatil kutub, tingkat wusta. Sayang kita tingkat wusta, karena kalau tingkat ulya pada waktu umurnya juga nggak ada sampaian. Kalau tingkat ulya itu
pas rahatan penutupan Sabah Qiraatul Kutub itu yang juara satu nasionalnya, kebetulan Ustadz juara satu nasionalnya. Masya Allah. Ya, di tingkat Ustadz. Nah, tingkat kuliah itu ada katanya akan diberikan beasiswa kuliah. Nah, sedangkan Ustadz kan tingkat Ustadz masih nih. Lalu niat hati anak kuliah sampai S2 kan kita. Karena ada niat tuh kuat, niatnya hendak kuliah sampai menyelesaikan S2. Padahal menyelesaikan S1 kan biasanya tuh melihat duitnya bilang kada terlihat. Tapi karena niatnya kuat, habis lulus kuliah, kebetulan di Stiki kan murah aja kuliah. Kemudian habis selesai S1, kesibukan kita juga menjadi kepala desa kan. Kebetulan ada waktu luang, kekawanan ada kuliah, nang kawa S2, nang kawa kita manfaatkan, akhirnya kita kuliah juga. Karena niat hendak menyelesaikan S2 itu dasar mulai kekanakan sudah ada. Nah, akhirnya karena niat kita memang kuat, dasar kada baampihan niat itu hendak memang ada jalannya, walaupun kita menyelesaikan S1 itu sudah diisi anak. Sudah kawin, bisi bini, bisi anak sudah kan, sudah keluarga S1 dan menyelesaikan S2 itu sambil jadi pembakalan kita selesaikan S2 karena jadi diawali dari niat kuat. Berarti tidak perlu ada duit lah biasanya, atau ada uangnya dulu Ustaz, yang penting niatnya yang benar. Jadi kalau kita niatnya tuh kuat, apakah? Insyaallah ada jalannya. Ada pengalaman Ustadz, pada tahun 2018 kami membangun sebuah langgar para rumah Ustadz, arahnya langgar Ar-Raudhah kan. Jadi niatnya kuat nih nak bangun langgar karena melihat jamaah tetangga masjidnya jauh, ke langgar yang lain rasa jauh kayak itu kan, banyak tetangga kada yang berjamaahan. Lalu niat anak membangun langgar, sedangkan ekonomi tetangga pada waktu itu kada terlalu bagus lah untuk ekonominya karena berada di lingkungan orang-orang biasa aja kayak gitu. Jadi karena niatnya kuat, hendak bangun langgar, ada yang akhirnya diurusi apa sarabanya, ada yang harus menghibahkan tanah. Jadi bangun haji langgar, siapakah muatnya nang langgar. Jadi kurang menghibahkan tanahnya kada pakai ukuran kada pakai ukuran, bebas saja karena tanahnya luas saja. Jadi kita pun kayak ini baik kada kayak jelas ukurannya, baik kita malah langgar gegenal langgar ukuran 10 kali 15 itu piseknya, belum lagi ambinnya. Sedangkan duit pada waktu itu terlihat hanya ada 1.500.000. Jadi kita musyawarahkan dengan masyarakat, kita hendak membangun langgar ukurannya 10 kali 15. Di masyarakat kayak apa dananya? Ada pang 1.500.000. Tidak memungkinkan. Di melihat awal kan tangangai masyarakat kayak pangin lehan. Ayo kita jalan ya, itu kayak kita. Akhirnya ketika imbah dijalani, akhirnya tentu kan kita anak bulan dibangun, kawan disambayangi 2 bulan bagaimana kada suah minta wakaf di jalan, kada suah bagi aplok, kada suah ada donasi ada aja. Padahal nang kita kada menyangka kayak itu. Ada yang menyumbang keramiknya soalnya, ada yang menyumbang besinya, ada yang menyumbang pasiran batunya, ada yang menyumbang catnya dan sebagainya. Jadi diawali dari niat yang benar. Niat kuat, keyakinan kuat. Dan tidak perlu sekali kalau kita mau sekolah di mana yang penting orangnya, bukan tentang sekolahnya ini, tapi orangnya harus yang benar-benar sungguh-sungguh. Yang pertama itu ya memang harus orangnya. Kalau orangnya niatnya kuat, di mana kayaknya sekolah kan bahasanya jadi haja bahasanya ada guru kita, guru Bari misalnya, jadi sekolah di Amuntai misalnya, tapi luar biasa kan kiprahnya di Amuntai. Insyaallah sangat luar biasa sekali pengalaman Ustadz dan kesibukannya Ustadz dalam mengajar di dosen dan menjadi kepala desa dan segala-galanya itu kan. Nah Ustadz, sebelum kita membahas lebih dalam, kami ingin menyampaikan keresahan yang dialami oleh kami anak muda dan mungkin para pemirsa di rumah tentang pertanyaan. Nah Ustadz, kami ini agak memiliki keresahan, yaitu mengapa Ramadan tahun demi tahun ini kami terasa hanya sebagai
rutinitas menahan lapar dan haus tanpa ada bekas perubahan di hati setelah bulan Ramadan berlalu. Ini mungkin keresahan ini bukan hanya dirasakan bubuhan muhajir. Masyarakat yang lainnya pun mungkin bisa merasakan perasaan seperti itu. Bahkan mungkin Ustadz pun juga terkadang bisa merasakan seperti itu. Tapi setelah kita pikirkan, setelah kita dalami, kita menjalani Ramadan itu bukan hanya satu kali Ramadan yang kita jalani. Misalnya kita sudah menjalani Ramadan tahun 2024, menjadi Ramadan 2023, menjadi Ramadan 2022 dan seterusnya. Perjalanan kita di bulan Ramadan itu takkanlah kesannya lain-lain. Di Ramadan 2022 rasa penuh makna misalnya. Ramadan 2023 tambah lagi maknanya. Sudah Ramadan 2024 rasa hancur misalnya. Mungkin patah hati atau apakah misalnya. Galau apa misalnya lah. Ada perbedaan rasa yang kita jalani di bulan Ramadan. Nah, setelah kita tafakuri, kita amati, kita pikirkan bersama, mungkin setiap orang berbeda-beda apa penyebabnya. Tapi yang Ustadz rasakan, karena kita banyak menjalani Ramadan kan kayaknya. Yang pertama itu kenapa jadi rutinitas, kita merasa seperti rutinitas, hanya kayak malahan lapar, haus misalnya lah, atau kayak hanya taubah jadwal pulang makan misalnya lah. Nah, ternyata Nabi pun ada menyambat gitu. Kayak itu juga kejadian. Biar Nabi kan kamin so'imin laisa lahu min syiyamihi illa al-ju' wal 'atash. Banyak orang yang puasa tetapi dia mendapatkan dari puasanya itu laksana jarbuhan pian tadi rutinitas saja. Dia itu menahan lapar siang karena tak ubah jadwal makan kan, rasa lapar, rasa haus. Karena ini mungkin kadang merasani makna daripada Ramadan tadi. Nah, jadi kalau ini pandangan Ustadz itu terkadang orang yang seperti itu tuh di sampingnya Ramadannya nih mungkin kada banyak ketaatannya, masih menggawe maksiat di Ramadan, mungkin di antara sebabnya lagi yaitu inya ketika hendak memasuki Ramadan ini niatnya untuk menyambut Ramadan ini mungkin kurang kuat. Karena kita tahu bersama hadis Nabi innamal a'mal binniyat. Amal itu tergantung niat, tergantung tujuan. Sama kayak kita hendak kuliah tadi kan, bila niat kuat. Nah, jadi ketika anak memasuki Ramadan ini, persiapannya, hatinya, jiwanya untuk menyambut Ramadan ini kurang siap. Balain lawan orang-orang bahari. Orang bahari itu kita banyak mendengar orang-orang tua bahari itu tuh bila sudah hendak masuk bulan Ramadan ini ibarat gawian itu dikurangi. Jadi banyak prinsip orang bahari itu bacari 11 bulan segan dimakan sebulan. Sedangkan orang wae ini ada yang minta maaf, bukan menyinggung ini, minta maaf. Ada yang bacari sebulan, segan dimakan 11 bulan. Bulan Ramadan berhemat kan, siang malam berusaha. Nah, ini apa huruf dengan orang bahari punya bila Ramadan kurangi gawian. Kos beribadah dengar sudah Ramadan. Hanya ada budaya orang tua bahari, orang tua kita bahari, dan ini kan memang masyhurnya di Indonesia aja, yaitu puasa nisfu Sa'ban. Padahal di kitab ada kita puasa nisfu Sa'ban. Jadi puasa nisfu Sa'ban ini budaya orang kita bahari untuk mempersiapkan diri untuk Ramadan. Ini nisfu sudah separuh dan sadang sudah gawian dikurangi supaya kita di Ramadan nih beribadah atau fokus. Karena orang bahari itu ibarat kehidupan mereka itu seimbang. Dunia akhirat seimbang dunia akhirat. Tapi hebatnya Allah Maha Rahman Maha Rahim.
Padahal mun kita hitung tas 11 lawan 1 tuh ada seimbang. Iya, jauh beda. 11 bulan baca hari, sebulan beribadah. Ibadah juga. Itu dunia akhiratnya ada seimbang. Ada seimbang. Tapi karena Allah Maha Rahman, Maha Rahim, ibadah di bulan Ramadan itu pahalanya luar biasa. Kita tahu bersama, yang sunatnya kayak pahala wajib, dan wajibnya sudah berlipat ganda luar biasa. Sehingga walaupun hanya sebulan Ramadan dimaksimalkan beribadah, di luar Ramadan bahasanya lang wajib lawan nang rawatib aja bahasanya. Baca hari tak banyak dunianya, di Ramadan tak banyak akhiratnya. Jadi itu seimbang. Malah lebih tinggi. Iya. Nah itulah sehingga orang bahari itu berbeda dengan jar sampian tadi, orang wahine tadi. Ramadan itu bagi orang bahari sangat berkesan. Nah karena itulah budaya-budaya kesan itu nang sampian takonaken tadi itu dihidupkan oleh bahari. Misalnya orang bahari itu kalau memasuki malam 21 Ramadan, itu budaya orang bahari itu andak lampu di ambin. Bahari kan zamannya pakai lampu strongke atau solo karena kita. Bila malam 21 itu biasanya anak orang di luar. Lentera di depan rumah. Itu budaya orang bahari. Betapa mereka menyambut lebih semangat lagi kan ini malam 21 sudah lah. Tinggi. Nah, lalu semarak malam 21 Ramadan itu tuh menyambut Lailatul Qadar itu mereka semangatnya. Sehingga Ramadan itu bagi orang bahari itu sangat-sangat berkesan daripada dibandingkan dengan yang lainnya. Karena konsep orang bahari itu mencari keseimbangan antara dunia dan akhirat. Itu sudah bagus 11 bulan bagawi, sagan 1 bulan untuk mencari akhirat. Jadi persiapan mereka itu hendak memasuki Ramadan itu yang luar biasa. Kita nih para orang tua yang saat ini hendak atau beribadah di bulan puasa, fokus ibadah saja, tapi dengan faktor ekonomi yang tidak memadai, maka harus bekerja keras di waktu siang Ramadan. Di siang Ramadan, bahkan mohon maaf ada berbuka puasa karena lelahnya mencari nafkah itu untuk keluarga. Jadi untuk masalah ekonomi, Ustadz pernah merasakan berada di ekonomi yang paling titik terendah. Pernah merasakan 1 telur itu dibagi 4. Pernah merasakan makan lauk mie kareng tanpa cuitan kada suat memasaknya. Tapi ternyata kau aja puasa. Abah kawa puasa, mama kawa puasa. Jadi ternyata ibadah itu tuh makanya puasa tadi itu ya tergantung kekuatan niat kita, tergantung keimanan kita. Kalau masalah ekonomi itu sebenarnya relatif aja. Kita tuh terkadang memandang ekonomi itu sebujurnya untuk kebutuhan hidup itu sangat ringan sebujurnya. Betul tidak? Iya. Nang mau larang tuh apa? Gaya hidup. Gaya hidup. Ada sesuai lawan dompet namanya. Anak nukar kota, ibahnya main HP-nya luar biasa. Anak nukar baju ini, anak penampilan ini, anak sepeda motor ini kan, gayanya itu. Nah, oleh karena itu sebenarnya itu kembali kepada mindset, gaya berpikir si orang tadi. Jadi sebenarnya untuk masalah ekonomi, kalau menurut Ustadz karena Ustadz pernah berada di ekonomi yang terendah itu, sebenarnya untuk berpuasa itu kada ada kendala tentang ekonomi. Apalagi zaman wahine. Wahine hendak buka puasa di mana aja, kira-kira terima orang lah kira-kira. Ada di masjid raya misalnya. Terima orang. Kan ada orang yang berbagi takjil. Berbagi takjil, iyalah. Langgar di mana-mana. Kalau hendak bersahur misalnya membujuran niat kuat kan. Prinsip orang bahari itu kan 11 bulan bagawi untuk 1 bulan beribadah. Dalam artian matapai bagawi di Ramadan tadi, tapi ala kadarnya. Kalau kita hakun bagawi di Ramadan tadi, misalnya bagawi berat nih manungkang, bagawi apakah asa hakun aja menerima upah yang sedikit cukup untuk makan. Karena di luar Ramadan hanya
bagawi apa yang seharusnya. Nah, kira-kira menurut Ustadz seperti itu, Bang, kira-kira. Jadi itu hanya terkadang gawian itu diulah alasan untuk kada berpuasa. Nah, puasa itu kan wajib Ustaz ya, puasa Ramadan wajib. Tapi tarawih di malamnya itu ada orang yang kepala keluarga ini, bapak ini siangnya puasa fokus beribadah, tapi malamnya kerja jual pentol ke apakah, jadi malamnya itu tertinggal tarawih. Itu gimana Ustaz? Itu bagus saja daripada nggak ada berpuasa lah. Daripada nanti biar latihan minta maaf misalnya tutukangan tapi tapacah puasa aku nggak itu pulang bahasanya ya lah namanya memang harus bercari juga ya lah. Tapi mun orang tuh makin lagi tinggi kayaknya tuh tabuka hidayah diberikan Tuhan taufik memahami konsep orang bahari 11 bulan bagawi untuk sebulan beribadahnya pasti kawa menyisihkan, pasti kan kawa menyisihkan. Ibaratnya tujuan pintol misalnya sampai taraweh seadanya jualan pintol misalnya, nah itu tergantung kepada si ampun dirinya, keyakinan ampun diri. Dan ini pengalaman Ustadz juga. Ustadz kan berusaha berdagang ayam. Di Ramadan Bahari yang dulu di awal-awalnya terkadang Ustadz tuh tergoda karena bila bulan Ramadan nih jualan ayam rame. Banyak pesanan. Bila kada Ramadan kada banyak ada pesanan kan. Sama orang minta maaf jual wadai katanya. Ramadan nih rame pesanan. Ayam itu juga. Tapi setelah Ustadz rasakan ternyata dia Ustadz berhimat di Ramadan, di luar Ramadan kada rame misalnya berjualan. Jadi Ustadz balik konsep itu dan Ustadz bawa kuitan Ustadz kan usaha ayam juga. Banyak kita bila bulan Ramadan ini seadanya aja. Ternyata Masya Allah tabarakallah apa diganti Tuhan luar biasa. Masya Allah. Karena kita nih yakin gitu nah di Ramadan seadanya, ternyata di luar Ramadan ini Tuhan gantiakan apa banyak lagi. Nah, ini Ustadz kalau masuk ke MBG dan Ustadz alhamdulillah satu-satunya yang bersertifikat halal penyembah. Masya Allah. Karena kita tadi memakai konsep itu punya Ramadan seadanya aja. Begitu Ustadz kalau di desa juga gawian bila ya Ramadan kadang gawi proyek di luar Ramadan aja. Oke, pokoknya ada tokangan yang ada berpuasaan atau apa sarabanya, ternyata cepat aja tontongnya. Kada terlambat, kada ibarat realisasinya tuh cepat aja juga. Karena memang kita konsep kita bila kada kawa beribadah banyak di Ramadannya santai barang, kada lapah banget barang bahasanya. Jadi kita guringnya aja kan orang berpuasanya apa? Ibadah, inilah pahala. Santai ya, pahala. Kita lapah banget bahasanya kayaknya lalu malamnya kita poler taraweh, sarabanya, mun siang berhimat begawe. Paling kita santai ya Ramadannya. Insya Allah kalau rezeki kita tuh lah setahun tuh garisnya sekian juta, Ramadan kita berhimat, tetap ya itu rezekinya setahun. Sudah takdirnya. Tulisannya saya itu ibaratnya tuh setahun kita Ramadan ala kadarnya kayaknya di luar Ramadan yang anak. Jadi Ustadz mendengar konsep seperti ini sama tuh seperti kita juga mengambil duit syubhat atau duit haram misalnya. Ustadz termotivasi dengan salah satu dosen kita di Raha juga, Pak Rahmani Abdi. Sidin jadi kepala KUA kan sekarang di Alabio. Jadi Sidin itu Masya Allah tabarakallah luar biasa. Anak orang pernikahan lalu datang ke rumah udah diberi duit, Sidin kada akan ngair. Apa malam karena rasanya ngair jangan. Jadi aku basic konsep kayak ini. Ada duit haram, ada duit syubhat, ada duit halal. Bila rezeki itu salahon bacaannya di sini 100 juta, ku ambilin nang haram nang halal ya 100 juta juga. Bila kada ku ambil nang haram, kada ku ambil nang syubhat ya 100 juta. Jadi konsep seperti itulah yang kita belajar untuk mengambilnya. Jadi nang haram, nang syubhat kadusakeun ya. Kalau saja saya itu rezeki saya itu. Nah itu tadi di Ramadan tadi. Artinya kita berhimat di Ramadan, ya saya itu juga rezeki kita. Kada berhimat di Ramadan, ya saya itu juga rezeki kita. Kira-kira seperti itu. Tapi begini Ustaz, tantangan kami sebagai mahasantri dan pemirsa yang ada di rumah, yaitu tantangannya yang berat bagi kami yaitu HP atau medsos. Nah, niatnya mau belajar lewat HP atau baca kitab yang ada di aplikasi, tapi malah keterusan scrolling TikTok, Instagram. Nah, bagaimana caranya agar kami tidak mudah tergoda oleh HP ini dan tetap fokus beribadah di puasa nanti?
Ya. Jadi masalah HP, masalah medsos ini bukan hanya masalah bubuhan mo. Mungkin masalah Baratan Urah Indonesia dan masalah kita bersama, masalah anak-anak kita. Bukan hanya masalah di bulan Ramadan, mungkin khususnya Ramadan kan ajang untuk beribadah. Mungkin di luar Ramadan pun juga terkadang menjadi masalah juga. Tapi nah, jadi itu kembali ke kitanya. Jadi kita bila hendak apa-apa tuh bagusnya fokus. Kalau bubuhanmu sebagai mahasantri hendak dapat ilmu misalnya, maka fokuslah ke ilmu. Sesuatu yang melalaikan daripada ilmu, mengkawa jangan diharam. Pengusaha misalnya, kalau hendak sukses jadi pengusaha, fokus ke usaha. Sesuatu yang melalaikan daripada usaha, jangan diharam. Seorang suluk yang menjalani jalan torikat misalnya, hendak usul, hendak sampai ke di jalan-jalan suluknya tersebut, fokus. Apapun itu, main bola kan itu juga, tidak apa-apa, fokus. Nah, medsos dan HP ini sesuatu nang jar sampean tadi mengganggu fokus tadi. Fokus kita ibadah. Awalnya niatnya hendak ibadah, hendak baca kitab, sakanya scroll TikTok aja kan, scroll Instagram misalnya, nonton YouTube misalnya kan kayak itu. Nah, jadi kira-kira kayak apa menyikapinya? Cara menyikapinya ialah yang pertama kita identifikasi dahulu. Sebenarnya keperluan kita di HP ini apa sih? Apa? Misalnya, ini Ustadz pribadi, Ustadz pun belajar untuk itu. Ustadz merasa bahwa penghasilan Ustadz bukan di HP nih, sementara ini penghasilannya ada di HP. Walaupun ada bubuhan influencer misalnya penghasilannya di HP, tapi kalau bagi Ustadz rasa ada penghasilan di HP. Dakwah rasa belum, tapi ahli juga. Kalian kayak mulai masalahnya kan ahli di bagian digital kan, mungkin dakwah beliau ya bisa di situ kan. Kalau Ustadz merasa bahwa Ustadz sudah tertinggal nih di bagian dunia digital ini. Jadi keperluan Ustadz di HP ini perasaan asawiah aja kayak itu. Sehingga Ustadz pernah ada isi TikTok, ada isi Instagram, ada isi Facebook. Sekarang semuanya sudah hapus, sudah lama sudah dihapus. Kecuali bila perlu, misalnya kan, hanya download lagi. Bila ada perlu hapus. Di HP kan ada TikTok, ada Instagram, ada bisa gitu. Facebook ada. Karena setelah Ustadz identifikasi, lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Kayak malah kecanduan. Malah kecanduan banyak mudaratnya pada manfaatnya bagi Ustadz. Kan bagi individu lain-lain. Nah, karena banyak mudaratnya, makanya kita tinggalkan. Nah, jadi bubuhanmu kira-kira seperti itu. Jadi kira-kira di HP ini yang paling banyak manfaatnya itu kira-kira apa? Keperluan sampai wahin itu kira-kira apa? Jadi itu aja bahasanya. Jadi perlu diidentifikasi. Jangan ngikut tren ya, Ustaz. Harus mengikuti tren ya lah. Iya. Dia nang unek-unek itu nang larang ini. Kalau mengikuti tren itu belum tentu mahal. Tapi coba barang unek. Misalnya pakai geralnya kayak apa misalnya? Kayak tanpa misalnya kan misalnya aja Bang. Barang unek nih. Barang unek itu langka. Barang langka itu mahal. Jadi kita ada mesti harus mengumpati arus. Terkadang kita bisa menjadi unik. Cukup dengan diri sendiri. Dengan diri sendiri. Untuk menjadi kita berharga ya lah. Tapi potensi diri kita ini apa? Coba kenali dulu. Misalnya potensi sempian, misalnya dakwah, misalnya latihan dakwah aja. Latihan dakwah, baca kitab, membaca referensi, latihan bepandir misalnya. Kira-kira media apa yang pasnya? Ya kalau orang tuh misalnya kada tergoda dengan itu tadi scroll tadi, memangnya gunakan untuk dakwah, ya silahkan gunakan saluran itu. Tapi kita lihat orang-orang yang dakwah itu malah bukan mereka yang media sosialnya kan, mereka dakwahnya mungkin bagian yang lain media sosialnya. Kalau ini sudah misalnya kuat imannya, ya gawiannya memang media sosial, sedangkan scrollnya tapi sahabat gak ada juga misalnya sosial ada bapak, berarti bagus saja otaknya media sosial. Jadi kita kembalikan
ke diri kita. Jadi kita masih Kalau kita merasa lebih banyak melalaikannya, lebih baik kita tinggalkan aja. Ustaz pun HP misalnya, padahal Ustaz bekal nih, maka banyak yang diurusi. Ustaz berusaha bisnis misalnya lah, banyak yang diurusi. Tapi Ustaz bilainya misalnya anak guring, HP ini Ustaz anak di luar kelambu, terus sama HP kan. iya. Bersih aja ada orang penting atau orang pengalahan apa kan Ustaz bila orang penting banget bisa bergendah ke rumah. Datangi ke rumah. Bisa datangnya ke rumah. Jadi kita tanamkan konsep seperti itu. Saya orang kan, pokoknya kan jam guring, waktunya guring kita. Terus ngeliat HP lagi, anak di luar lagi HP itu kan bawa ke lampu. Gitu. Karena bila habis sudah semyang subuh, bawirit apa sarabannya jam berapa? Kan pariksa. Orang bila penting banget, orang telepon, kita cukup telepon balik. Bila orang memang wajib kita datang gendah orang ke rumah, kada betah kada digendah orang. Jadi konsep-konsep seperti itu yang kita pakai. Kita ini kan gawian kita misalnya jadi dosen, atau gawian kita sebagai mahasantri, atau aktivitas kita ini kita nih beli damkar. Kalau damkar itu harus standby 24 jam. Memang jiwanya damkar. Kita ini bukan damkar. Kan mesti harus HP ada di awal. Nah, jadi model keyakinan seperti itu, konsep-konsep seperti itu ditanamkan. Ya, artinya siapa kan nelpon seorang kada mendengar ya kan. Bisa. Nah, jadi akhirnya kita kawan menjauhkan HP tadi dari awak kita. Kalau HP para awak, anak guring lah. HP ada. Pemulaan bagus saya dah lah. Kata-kata motivasi di TikTok. Terus ke bawah pulang. Kita lain, Memotivasi awal. Jadi kan yang dimotivasi kepala atas. Tengah malam timbulan dimotivasi kepala bawah kan. Nah itu kan sesuatu yang negatif jadinya. Nah makanya jauhkan sama sekali kan. Bila nama-nama motivasi karena satu tomat cari di TikTok atau di YouTube ilmu lidi misalnya, atau ilmu motivasi. Nonton satu mat diberi batasannya. Motivasi ini cukup berapa misalnya 10 menit. Ya dengarkan 10 menit. Cukup satu video. Jadi kita jangan jadi orang yang gila informasi. Padahal bagus informasi tadi kan. Gila motivasi, tapi kan lagi menggawi. Iya, betul. Hanya ahli dalam motivasi, tapi kada ahli dalam aksi. Nah, jadi yang penting itu kita aksinya. Makanya jadi sia-sia kayak itu. Sia-sia motivasinya. Yang penting geraknya. Motivasi sehari cukup 10 menit, tapi aksinya lah nang yang banyaknya. Makanya tadi punya jangan takutan kita mencoba sesuatu yang baru, jangan takutan kita bergerak, fil harakah hal barakah. Kalau kita bergeraknya ada keberkah. Nah, Ustadz, tidak terasa kita sudah berada di penghujung diskusi. Nah, ada satu pertanyaan lagi yang ingin kami sampaikan kepada Ustadz, yaitu seringkali kita sukses beribadah di bulan Ramadan, bahkan terkadang hanya kencang di awal Ramadan, namun ketika sudah Ramadannya berlanjut semakin menurun terus. Nah, lalu bagaimana caranya agar kita ini kebaikan atau ibadah kita di bulan Ramadan ini semakin hari semakin meningkat dan istiqomah sampai hari raya Idul Fitri dan bulan-bulan yang berlalu menjadi karakter istiqomah itu. Bagaimana Ustaz? Itu masalah sahabatan orang. Sahabatan orang tuh semangatnya di awal tuh tinggi. Benar. Karena makin ke tengah makin berkurang. Dan itu memang ada dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Sama seperti suluk orang yang menjalani jalan tasawuf. Itu kata Imam Al-Ghazali yang menjalani jalan tasawuf itu, yang suluk itu, yang baniatnya aja sedikit. Yang baniatnya sedikit. Sama kita nih. Nang kaya bukan sampian hendak beribadah baniat mempersiapkan di Ramadan nih. Punya anak ada siap, ada yang hendak bersiap-siap. Kalau bukan pian kan bersiap-siap nih hendak nih. Berarti ada niat. Ada niat. Oke. Kemudian antara nang beniat ini, beniat anak yang Ramadan ini sudah sedikit orangnya, yang menjalani jalannya itu lebih sedikit. Karena nang sampai ke tujuannya itu jauh lagi lebih sedikit. Nah, sama seperti ini. Jadi artinya kalau kita mengutip dari perkataan Imam Al-Ghazali tadi, perjalanan itu
dimulai daripada qasad, dimulai dari niat. Nah, berarti kalau kita hendak istiqomah, kita awali dulu dari niat. Kita nang berniat ini pun, pokoknya berniat tuh hendak istiqomah sampai akhir tuh kan. Hendak mengaji minimal 1 khatam tuh kan. Niat lah sebelum masuk Ramadan nih, niat lo kuat-kuat. Persiapkan dengan persiapan yang kuat. Itu pun belum tentu kita sampai ke akhir. Tapi kalau kita kada besango di awal niat yang kuat, pasti udah lama. Pasti sudah. Nah, tapi kalau kita niatnya kuat, persiapannya kuat, itu pun bisa sampai di akhir lama. Tapi paling kada mendekati ya. Inilah nang bisa kayak mempertahankan di akhir. Jadi kalau kita ada kayak lamah-lamahnya di tengah jalan, rasa lampahnya di tengah jalan, karena kita memasang persiapan kuat di awal, ada yang hendak kita tuju, kan kayak itu tadi. Nah, itulah yang terkadang maulah kita bertahan. Jadi bahasanya kayak kita nih kada usah gan ibarat konsepnya tuh sempurna, pokoknya makin di akhir makin banyak. Bahasanya kan kayak kita awal-awalnya, pokoknya kawa bertahan kan sudah hebat. Di awal Ramadan kawa mengaji, kawa tadarus, kawa bertahan sampai akhir Ramadan kan, sip sudah. Nah, kan bahasanya nang kayak itulah supaya kita Jadi yang hebat itu ternyata pemenang itu bukan tentang siapa nang laju di awal, siapa yang harap di awal, memulai di awal, tapi ternyata seorang pemenang ialah siapa yang bertahan sampai akhir. Nah, jadi kalau kita ingin ada niat jadi pemenang, cukup bertahan istiqomah sampai di akhir, kembalikan ke niat. Bila dolak ya ingatkan lagi niat, kira-kira seperti itu. Nah, insyaallah kalau persiapannya matang, kira-kira kita ada strateginya, mulanya kuliah ini nih, mun ada halangan gini-gini kan kita tolak. Nah, termasuk juga misalnya kayak Ustadz bukber kan budaya bukber nih, ada silaturahmi, ada macam-macam kan di bukber. Tapi bagi Ustadz, ini Ustadz aja kan lain orang lain budayanya. Kalau Ustadz ajang silaturahmi bagi Ustadz kada hendak memakai bukber. Kenapa? Karena bagi Ustadz kalau bukber itu tekanan sampai yang maghrib talam kayaknya persiapan hendak taraweh sampai mandi ada sawatan dan sebagainya. Jadi walaupun bukber itu bagus nih ajang silaturahmi, tapi bagi Ustadz nih, Ustadz dibawahi orang hendak bukber sebisa mungkin untuk karena ya tampul Ramadan ini kan, kita di luar Ramadan sudah macam-macam dari kesibukan, begawe ini dan ini, di Ramadan ini barang. Makanya nang ibaratnya apa-apa yang melalaikan dari itu ya dihindari lah. Walaupun sebenarnya kita kata kawa ibadah kuat-kuat banget juga tekanan apa ada napakah kuler ya paling kadeh tadi itu bertahan. Kawa mengaji kan usahanya bahasanya tuh lano pengaruhnya makin akhir makin banyak kawa saja sehari sampai akhir aja bahasanya. Jadi artinya kita pakailah konsep yang biasa nang kira-kira diri kita kawa menggawe nang kira-kira kada tapaksa banget tapi istiqomah. Karena kan kita tahu hadisnya ialah al istiqomah khairun min alfi karona. Ibaratnya khairul a'mal adwamuha wa in qalla, ialah gawian itu yang paling bagus itu ya konsisten walaupun sedikit. Jadi kada usah ibarat kita merancang itu jangan kita rancang muluk-muluk dulu. Kita rancang yang kira-kira kita kawa mampu menggawe sampai jangan tergiur banyak namanya ya, jangan tergiur banyak yang istiqomah dulu. Tapi mau ada tampil bersemangat ya semangat dulu. Jadi kita ulah standar, misalnya standar minimalnya apa? Minimal ini misalnya minimal pengaji sehari, minimal taraweh kada bolong, misalnya minimal qabliyah subuh digawe. Kita ulah standar minimal. Jadi ketika kita kuliah nama minimal tadi barang kita gawe, karena ngaran kuliah itu ya itulah manusia sudah karena ada saatnya yang kuliah. Tapi ya sesuatu yang melengahkan itu kalau bisa kita hindari, kita tinggalkan. Termasuk tadi yang paling penting itu HP. Kita jauhkan pada HP dulu. Tanpa pentingnya aja kawan karena bila penting banget bisa mami di rumah ya lah. Makanya kada datang bisa datang. Karena misalnya apa-apa kan bisa aja meninggalkan pesan. Ya, karena kita pada saatnya kan membuka pesan tuh kalau banyak basic grup tapi karena membuka pesan misalnya ya adalah saatnya. Karena bila sudah ada kita habis membuka pesan
ya kita anak lagi, kan modalnya kayak itu kita lebih baik baca kitab misalnya ya lah. Ibarat kita cukupkan lah sehari itu misalnya melihat YouTube berapa menit, melihat motivasi berapa menit, melihat berita berapa menit. Misalnya kita perlu juga berita kan, informasi yang terbaru. Ya cukup misalnya 30 menit apa kabar Indonesia pagi gitu ya kan. Kira-kira mencakup aja ada masalah di Indonesia ya lah, cukupnya sudah apa kabar Indonesia pagi ini sudah referensi berita. Karena di grup cukup buka grup WhatsApp, kira-kira kedusahan mencari di TikTok lagi. Karena jadi di grup WhatsApp ada berita sebutan ya selesai sudah ada berita lokal, berita nasional. Ya ada misalnya kita lebih baik berkegiatan baik itu ibadah atau kegiatan fisik, berkebun kah, bergawe kah. Kira-kira lebih efektif seperti itu. Jadi jangan terlalu membuat kesusahan, jadi apa yang batas kita hajalin yang kita gawi di Ramadan itu sesuai aja, dan itu istiqomahkan. Jangan melampaui batas kita malam. Ya bolehlah sekali-kali, tapi kita di awal itu kita ulas standarnya ada tadi, standar minimalnya kira-kira seperti apa, minimal kira-kira kita sanggup lah. Hanya minimal mengaji sajus tuh kira-kira sehari kada terlalu berat sampai 1 jam misalnya kan, mengaji 1 juz sehari misalnya lah. Bagi waktu Sampai yang taraweh, yang penting jangan bolong tarawehnya. Ibaratnya ba'diyah qabliyah ke tagawi sampai yang berjamaah tagawi 5 waktu bahasanya minimal itu misalnya, itu sudah masya Allah sangat luar biasa bahasanya. Kalau lebih daripada itu ya alhamdulillah. Minimal jangan kurang pada itu. Jadi kita ulas standar minimal kira-kira ini sangat-sangat rasional. Kalau buah mau maulah minimal nggak ada rasional karena arahnya sama sekali iya asal apa banget sekalinya aja. Tapi kalau ingin seperti itu aja lah, qabliyah ba'diyah, sembahyang berjamaah misalnya lah, pengaji 1 juz sehari misalnya, taraweh misalnya, kan itu rasa biasa gitu kan. Banyak waktu santai ya sekali lagi nah jadi lebih baik maksudnya tuh kalau kita mengurangi aktivitas dunia sehingga waktu istirahat kita nih banyak. Nah guring kita cukup ya leleh, istirahat kita cukup, HP kita kurangi, soalnya bila kita nih banyak meng-scroll sosmed itu otak kita ya rasa lepah. Nah, berdampak bila kita melihat TikTok, melihat YouTube, terlalu banyak informasi masuk ke otak kita, terlalu banyak berita misalnya masuk ke otak kita. Baik nyantai di belakang pondok aja sambil munjun misalnya kan, lebih baik itu karena itu akan menjadi semangat kayaknya kita untuk sembahyang berjamaah, qabliyah, ba'diyah. Itu kan bahasanya itu sangat sudah luar biasa. Awama istiqomah kan sembahyang berjamaah di Ramadan, istiqomah qabliyah, ba'diyah, mengaji 1 juz dan taraweh selain puasa. Dirasa itu wah itu sudah kayak pahala setahunan lah bahasanya. Kan ibarat lebih mau lain kan mau masbuk misalnya Ramadan cukup kada qabliyah ba'diyah tagawi bahasanya itu sudah luar biasa. 20 rakaat. Sisanya baik bawa istirahat aja. Jadi istirahat, guring ke apakah kira-kira seperti itu. Masya Allah, terima kasih Malam atas pencerahan ilmunya dan nasihatnya. Alhamdulillah, para pemirsa, demikianlah perbincangan kita pada hari ini bersama Ustaz Sayuti. Semoga ilmu yang beliau sampaikan, nasihat yang beliau sampaikan menjadi manfaat bagi kita semua. Jadi pemirsa, perlu kita ingat kembali bahwasanya untuk menghadapi bulan suci Ramadan ini kita perlu yang pertama adalah memasang niat dengan benar-benar karena Allah Ta'ala dulu yang pastikan. Dan untuk kita mengisi bulan Ramadan tersebut dengan sesuatu yang pasti bernilai dengan ibadah, dan kita buat standarnya minimalnya, misalkan dari sholat dengan berjamaah, kata Malim tadi, kata Ustaz tadi, dan membaca Al-Quran 1 juz 1 hari. Intinya dibuat dengan seminimal mungkin supaya kita bisa istiqomah sampai ke bulan-bulan selanjutnya. Jangan terlalu banyak untuk membuat kegiatan di bulan Ramadan atau amal-amalan yang di luar batas diri kita. Jadi itu saja sepertinya. Kami berterima kasih kepada para pemirsa yang telah kesetiaannya bersama podcast Mahat Ali Raha ini. Semoga podcast ini menjadi sarana penyebaran ilmu. Insya Allah episode berikutnya akan ada tema-tema inspiratif seputar keislaman dan tradisi pesantren. Saya Muhammad Rizki Hidayat
Dan saya Ahmad Paujani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.